Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait dengan model pendekatan analisis kebijakan di bidang pendidikan. Sebelumnya, anggotanya ada Vidya Untari, Iin Mutmainah, Linda Suryati, dan Ricky Rafa Sentana. Ya, yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. A. Studi analisis terhadap Undang-Undang Sindiknas Nomor 20 Tahun 2003. 1. Latar belakang. Dalam upaya implementasi dan memaksimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, dikembangkan konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS yang berupaya meningkatkan peran sekolah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih baik dan mutu lulusan semakin bisa ditingkatkan. MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang benar di sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Yang kedua, ada dasar kebijakan. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, ada analisis implementasi kebijakan pendidikan pada era otonomi daerah. Secara general, otonomi pendidikan menuju pada upaya meningkatkan mutu pendidikan sebagai jawaban atas kekeliruan kita selama lebih dari 20 tahun bergelut dengan persoalan kuantitas. Otonomi pendidikan mengarah pada menipisnya kewenangan pemerintah pusat dan membengkaknya kewenangan daerah otonomi. Pada tingkat persekolahan, otonomi pendidikan berjalan atas dasar desentralisasi pada prinsip school-based management pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dalam konteks ekonomi daerah, kebijakan otonomi pendidikan tinggi dapat ditempatkan bukan pada kepentingan daerah semata, melainkan pada kenyataan bahwa pendidikan tinggi adalah aset nasional. B. Analisis kebijakan pendidikan nasional tentang desentralisasi pendidikan. Yang pertama, ada analisis formulasi kebijakan pendidikan dengan adanya otonomi daerah. TAP MPR Republik Indonesia Nomor 4 MPR /1999 GBHN tentang pendidikan. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya, formulasi kebijakan. Dalam misi GBHN Nomor 8 tertulis, perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam arah kebijakan tentang pendidikan Nomor 5 tertulis, melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Yang ketiga, output. Yang A, melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana dan profesional, termasuk peningkatan peranan komite sekolah dengan mendorong daerah untuk melaksanakan rintisan penerapan konsep pembentukan dewan sekolah. Yang B, mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan. Yang keempat, faktor-faktor yang melatar belakangi reformasi pendidikan. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang kelima, aktor-aktor dalam formulasi kebijakan. Ada aktor dalam pemerintahan, ada juga aktor di luar pemerintahan. Yang C, analisis implementasi kebijakan MBS, peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Konsep manajemen berbasis sekolah. MBS diartikan pula sebagai wujud dari reformasi pendidikan yang menginginkan perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik dengan memberikan kewenangan atau otoritas kepada sekolah untuk memberdayakan diri. Latar belakang diberlakukannya MBS, diantaranya
Pelaksanaan MBS di beberapa negara maju. Dalam rangka pelaksanaan MBS, negara-negara tersebut telah memberdayakan sekolah. Model MBS telah membawa dampak terhadap peningkatan kualitas belajar mengajar. Di negara maju, MBS telah membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Alasan dilaksanakannya MBS: sekolah lebih mengetahui keadaannya. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Pengambilan keputusan relatif lebih tepat dan akurat. Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol sekolah. Terjadi kompetisi yang sehat di antara masing-masing sekolah. Sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan mutu pendidikan. Tujuan dilaksanakannya MBS. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian otonomi. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah. Selanjutnya, prinsip umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan MBS. Di antaranya yang pertama memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas. Yang kedua berpijak pada prinsip saling berbagi, mengisi, membantu, dan menerima. Yang ketiga adanya profesionalisme seluruh komponen yang berkaitan. Yang keempat adanya tuntutan tanggung jawab dan keterlibatan masyarakat. Yang kelima diarahkan pada terbentuknya dewan sekolah. Dan yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah. Asumsi dasar. Kepala sekolah dituntut untuk bertanggung jawab atas seluruh komponen sekolah, serta berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan hasil belajar yang berorientasi kepada pemakai, baik siswa, masyarakat, pemerintah maupun lembaga industri dan dunia kerja. MBS dapat efektif diterapkan jika didukung oleh sistem berbagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan Pemda dalam pengelolaan sekolah. Strategi pelaksanaan MBS terbagi menjadi 3. Yang pertama penyiapan konsep MBS, yang kedua pendekatan implementasi, dan yang terakhir tahap pelaksanaan implementasi. Faktor-faktor yang turut mendukung keberhasilan MBS yaitu yang pertama kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik, yang kedua kondisi sosial, ekonomi, dan apresiasi masyarakat, yang ketiga dukungan pemerintah, dan yang terakhir profesionalisme. Hubungan antara MBS dan Dewan Sekolah terbagi menjadi beberapa. Yang pertama hubungan dengan orang tua siswa, yang kedua wakil siswa, yang ketiga wakil guru, yang keempat kepala sekolah, yang kelima wakil tokoh masyarakat, yang keenam wakil masyarakat terinstitusi, serta terakhir utusan pejabat pendidikan. Indikator keberhasilan MBS. Yang pertama pemberian otonomi yang luas kepada sekolah, yang kedua partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yang tinggi, yang ketiga kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional, dan yang terakhir adanya teamwork yang tinggi dan profesional. Analisis kelebihan dan kekurangan MBS. 1. Kelebihan MBS. Yang pertama, memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah. 2. Memberikan peluang bagi seluruh anggota sekolah terlibat mengambil keputusan. Yang ketiga, mendorong munculnya kreativitas. Yang keempat, mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia. Yang kelima, menghasilkan rencana anggaran yang realistis. Yang keenam, meningkatkan motivasi guru. Kelemahan MBS. Yang pertama, menerapkan MBS juga mengalami masalah, khususnya di daerah pedesaan atau daerah yang terpencil. Yang kedua, menerapkan MBS di sekolah sering tidak memperoleh dukungan yang memadai dari pihak penguasa lokal. 3. Sikap mental yang dipimpin bergerak karena perintah atasan, bukan karena rasa tanggung jawab. Yang keempat, kepala sekolah cenderung menampilkan gaya kepemimpinan otoriter. Yang kelima, dalam manajemen mutu pendidikan terkadang tidak adanya tindak lanjut dari evaluasi program. D. Analisis kebijakan pendidikan terkait kinerja guru. 1. Latar belakang. Menurut peraturan
Menteri Negara, Penyalahgunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penugasan pengetahuan, penerapan pengetahuan, dan keterampilan sebagai kompetisi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademi dan kompetisi guru. Yang kedua, kajian teori. Pemberdayaan tenaga pendidik merupakan perwujudan capacity building sumber daya manusia. Capacity building yang bernuansa pada pemberdayaan sumber daya manusia tenaga pendidik melalui pengembangan berbagai kemampuan, kinerja, dan tanggung jawab. Suasana sinergis antara pemerintah, masyarakat, dengan guru. Upaya mengoptimalisasi kinerja guru yang berkelanjutan merupakan faktor yang penting dibanding dengan faktor lainnya dalam peningkatan kualitas pendidik. Hal ini telah disadari dan dilakukan oleh pemerintah melalui penugasan studi lanjut, berbagai training, dan penataran pada guru. Yang ketiga, pembahasan dan analisis. Secara umum, ada dua fungsi penilaian kinerja guru. 1. Menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetisi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan. Menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, dan pelaksanaan tugas tambahan. Implementasi kebijakan dalam penilaian kinerja guru. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 2, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetisi, dan sertifikat pendidik. Hal yang menjadi persoalan sekarang, guru banyak yang merasa kesulitan untuk memenuhi target tersebut. Sertifikat yang diadakan pemerintah setiap tahun yang berjumlah terbatas sehingga guru yang sudah sertifikat sangat sedikit. Banyak guru yang seharusnya sudah tersertifikat, bahkan hingga tiba usia pensiun belum juga tersertifikat. Hal ini dikarenakan tempat tugas mereka yang jauh dari informasi. Terima kasih.